Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan merupakan salah satu pegunungan tertua di Indonesia. Memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi dan menjadi rumah bagi masyarakat adat Dayak Meratus. Masyarakat ini telah hidup secara turun-temurun dengan kearifan lokal yang kuat dalam menjaga kelestarian hutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sabdana Putra. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023. Di sini, saya akan menjelaskan terkait kronologi wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional, serta keberadaan masyarakat adat Dayak Meratus, dan dampaknya terhadap lingkungan Meratus ditinjau dari aspek hukum lingkungan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai wilayah taman nasional tentu menghadirkan pro dan kontra dari berbagai pihak, terutama masyarakat adat dan aktivis lingkungan, dengan beberapa alasan utama. Penetapan Pegunungan Meratus sebagai wilayah taman nasional dianggap merupakan langkah awal untuk pengerusakan lingkungan di daerah konservasi tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait kronologi rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai wilayah taman nasional secara spesifik, alangkah baiknya kita ketahui lebih dahulu terkait pengertian dari pengerusakan lingkungan secara umum, ruang lingkup pengerusakan lingkungan, kronologi umum pengerusakan, dan dampak umum dari pengerusakan lingkungan. Pengertian pengerusakan lingkungan. Pengerusakan lingkungan adalah tindakan atau aktivitas yang menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur lingkungan, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan. Kerusakan ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak disengaja. Ruang lingkup pengerusakan meliputi deforestasi, erosi tanah, kerusakan terumbu karang, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, kerusakan ekosistem air, dan perubahan bentang alam yang signifikan. Kronologi umum pengerusakan. Tahap awal atau pemicu dimulai dengan adanya aktivitas manusia, industri, pertanian, pertambangan, urbanisasi, dan lain-lain yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Bisa juga karena bencana alam yang diperparah oleh kondisi lingkungan yang rentan. Tahap akumulasi. Aktivitas perusak mulai terakumulasi di lingkungan. Contoh, limbah yang terbuang ke sungai, deforestasi yang terus-menerus. Tahap dampak nyata. Lingkungan mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau penurunan kualitas yang jelas. Contoh, lahan menjadi gundul, udara terasa sesak, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang terakhir, tahap krisis atau bencana. Jika tidak ditangani, kerusakan atau pencemaran mencapai tingkat kritis yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan manusia. Contoh, banjir bandang akibat deforestasi, wabah penyakit akibat pencemaran air, dan berkurangnya spesies langka, fauna dan flora yang berada di kawasan tersebut. Dampak umum pengerusakan lingkungan. Dampak ekologis. Hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan rantai makanan, ketidakseimbangan ekosistem, perubahan iklim, penurunan kualitas tanah dan air. Kemudian dampak sosial dan ekonomi. Gangguan kesehatan manusia berupa penyakit pernapasan, kulit, dan lain-lain. Krisis air bersih, penurunan produktivitas pertanian dan perikanan, hilangnya mata pencaharian masyarakat, peningkatan bencana alam atau banjir dan longsor, konflik akibat perebutan sumber daya. Kemudian yang terakhir, dampak estetika. Lingkungan menjadi kumuh, kotor, dan tidak nyaman dipandang. Setelah mengetahui pengertian pengerusakan lingkungan secara umum, ruang lingkup pengerusakan lingkungan, kronologi umum, dan dampak umum pengerusakan lingkungan, maka kita akan beralih kepada kronologi kasus pro kontra penetapan wilayah Taman Nasional Meratus. Bermula dari awal wacana sekitar tahun 2010-an. Wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional mulai bergulir, didorong oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan beberapa organisasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem unik Meratus dari ancaman deforestasi dan pertambangan. Namun dalam prosesnya rencana penetapan tersebut mendapatkan berbagai respon penolakan. Masyarakat adat Dayak Meratus
didukung oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan aktivis lingkungan, menolak keras rencana ini. Alasan utama penolakan adalah kekhawatiran akan alasan hilangnya hak-hak wilayah mereka, pembatasan akses terhadap sumber daya alam yang telah mereka kelola secara tradisional, serta potensi penggusuran atau relokasi. Mereka berpendapat bahwa penetapan taman nasional akan mengikis kearifan lokal mereka dalam menjaga hutan. Pendapat tadi dibantah oleh pihak yang pro taman nasional. Mereka berargumen bahwa status taman nasional akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kawasan Maratus dari aktivitas perusak seperti illegal logging, pertambangan skala besar, dan perkebunan monokultur. Mereka percaya bahwa dengan status ini, konservasi akan lebih efektif. Namun, masyarakat adat dan berbagai pihak yang kontra terhadap penetapan Taman Nasional di wilayah Pegunungan Meratus tetap bersikeras untuk menentang dan berargumen bahwa model konservasi Taman Nasional yang berbasis benteng konservasi atau fortress conservation seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Mereka mengusulkan model pengelolaan basis masyarakat adat yang telah terbukti menjaga kelestarian hutan selama ribuan tahun. Mereka juga khawatir bahwa penetapan Taman Nasional akan membuka peluang bagi kepentingan pihak luar yang mengatasnamakan konservasi, namun pada akhirnya merugikan masyarakat lokal. Hingga saat ini, penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional masih menjadi polemik dan belum ada keputusan final yang memuaskan semua pihak. Tekanan dari masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat terus berlanjut. Namun, beberapa upaya terus dilakukan. Salah satunya yakni mencari titik temu, misalnya melalui konsep perhutanan sosial atau pengakuan hutan adat sebagai alternatif dari Taman Nasional. Setelah mengetahui kronologi terkait rencana penetapan wilayah Taman Nasional di Pegunungan Meratus, tentu kita harus mengetahui seberapa penting keberadaan masyarakat adat Dayak Meratus di Pegunungan Meratus itu sendiri. Masyarakat adat Dayak Meratus adalah komunitas adat yang memiliki ikatan kuat dengan hutan dan alam. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk pangan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari. Mereka memiliki sistem pengetahuan dan kearifan lokal yang telah teruji dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari, seperti sistem perladangan berpindah yang ramah lingkungan, ritual adat, penjaga hutan, dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Rencana pengalihfungsian Pegunungan Meratus sebagai wilayah Taman Nasional tentu akan mengancam keberadaan Dayak Meratus oleh ekspansi pertambangan, perkebunan kelapa sawit, illegal logging, dan juga rencana-rencana konservasi yang tidak partisipatif kepada mereka. Namun, apabila kita memandang sisi positif atau kepada potensi positif kawasan Pegunungan Meratus menjadi taman nasional, terutama jika hak-hak adat masyarakat lokal diakomodasi dengan baik, penetapan Meratus sebagai taman nasional akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap ekosistem dari perusakan besar-besaran. Status taman nasional juga akan membawa pengelolaan yang lebih terstruktur untuk konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, penetapan taman nasional juga akan meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas ilegal. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tetap bisa terjadi jika pengawasan tidak efektif dan masyarakat adat tidak terlibat aktif. Selama polemik berlangsung, ketidakpastian status kawasan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak lingkungan, misalnya penebangan liar atau penambangan ilegal, karena kurangnya pengawasan yang jelas. Energi dan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk konservasi justru terbuang untuk mengatasi konflik dan advokasi. Permasalahan dari segi hukum administrasi. Dari segi hukum administrasi, permasalahan ini mencakup aspek-aspek terkait kebijakan pemerintah, izin dan kewenangan. Proses perumusan kebijakan penetapan Taman Nasional harus transparan dan partisipatif, melibatkan semua pihak terkait, terutama masyarakat adat yang akan terdampak langsung jika proses ini tidak memenuhi kaidah partisipasi publik dan kajian yang komprehensif, maka kebijakan tersebut bisa dipermasalahkan secara administratif berupa cacat prosedur. Masyarakat adat atau organisasi yang merasa haknya terlanggar dapat mengajukan keberatan administratif
atau bahkan menggugat keputusan penetapan Taman Nasional melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Hukum perdata. Dalam hukum perdata, permasalahan ini lebih banyak berkisar pada hak kepemilikan, ganti rugi, dan perjanjian. Inti dari masalah perdata adalah klaim hak wilayah masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di Pegunungan Meratus. Hak wilayah ini, meskipun tidak selalu dalam bentuk sertifikat formal, diakui secara adat dan memiliki implikasi hukum perdata. Jika penetapan Taman Nasional menyebabkan masyarakat kehilangan akses atau hak kelola atas tanah dan sumber daya yang mereka gunakan secara turun-temurun, ini bisa memicu tuntutan perdata. Tuntutan gugatan perdata atas hak kepemilikan atau penguasaan lahan oleh masyarakat adat terhadap pemerintah atau pihak lain yang mengklaim hak pengelolaan. Tuntutan ganti rugi atas hilangnya mata pencarian atau akses ke sumber daya. Hukum pidana. Aspek pidana muncul ketika ada tindakan yang melanggar ketentuan hukum, baik oleh individu, korporasi maupun pihak lain, terkait dengan pengelolaan atau perusakan kawasan. Setelah suatu kawasan ditetapkan sebagai taman nasional, akan ada aturan yang sangat ketat terkait aktivitas di dalamnya. Masyarakat adat yang sebelumnya hidup dalam mengelola hutan dengan cara tradisional bisa saja dianggap melanggar hukum jika aktivitas mereka tidak sesuai dengan regulasi taman nasional, misalnya berladang atau mengambil hasil hutan non kayu yang tidak diizinkan. Ini adalah salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat adat. Dalam kasus rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai wilayah taman nasional, peran serta masyarakat khususnya masyarakat adat Dayak Meratus menjadi sangat krusial dan dapat diwujudkan melalui beberapa cara, antara lain penyampaian aspirasi dan penolakan, kemudian advokasi dan lobby, pengajuan keberatan resmi, pemberian data dan informasi berbasis kearifan lokal, partisipasi dalam dialog dan negosiasi, pengembangan model pengelolaan alternatif, pengawasan dan pelaporan, serta penegakan hak melalui jalur hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH tahun 1997 pada pasal 5 juga menyebutkan bahwa mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut perlindungan lingkungan dan berpartisipasi dalam pengelolaannya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH tahun 2009 secara eksplisit juga mengakui dan mendorong pengembangan serta penerapan perangkat yang bersifat lokal dan kearifan lokal. Ini adalah payung hukum bagi praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Dayak Meratus. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat adalah pilar penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan. Evolusi regulasi di Indonesia menunjukkan semakin kuatnya pengakuan terhadap peran ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian, kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia. Meski tidak langsung menyebutkan partisipasi, esensi pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak termasuk masyarakat. Singkatnya, peran serta masyarakat Dayak Meratus bukan hanya sebagai objek yang terdampak, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kapasitas untuk aktif menentukan masa depan lingkungan dan wilayah adat mereka. Pengakuan dan penghormatan terhadap peran ini akan menjadi kunci keberhasilan upaya konservasi di Pegunungan Meratus. Prinsip-prinsip hukum lingkungan juga perlu diwujudkan untuk mencapai tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di Pegunungan Meratus. Beberapa prinsip utama yang harus diimplementasikan meliputi prinsip berkelanjutan atau Sustainable Development Principle, kemudian prinsip kehati-hatian atau Precautionary Principle, kemudian prinsip pencemar membayar atau Polluter Pays Principle, kemudian prinsip partisipasi publik atau Public Participation Principle, kemudian prinsip pengakuan hak-hak masyarakat adat. Sebagai penutup, saya teringat terkait dengan sebuah peribahasa yang relevan, yakni apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Peribahasa tersebut bukan hanya berlaku untuk nasib, tapi juga untuk lingkungan kita. Jika kita menabur kepedulian dan tindakan nyata hari ini kepada lingkungan kita akan menilai lingkungan yang lestari di masa yang akan datang. Mari kita tuai kebaikan bersama. Terima kasih.